single day. I'm gonna make. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat. Amin. Oke, kali ini saya mau share FR SKB Pedagogik kumpulan soal part 4. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, guru penjas menilai materi gaya renang dengan menggunakan tes tertulis dan praktek. Penilaiannya termasuk prinsip titik-titik. A. Objektif, B. Menyeluruh dan berkesinambungan, C. Terpadu, D. Akuntabel. Jawabannya adalah B. Menyeluruh dan berkesinambungan. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi di sini kata kuncinya adalah menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Oke, soal nomor 2. Komponen kegiatan pembelajaran dalam silabus untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah titik-titik. Jadi ini langsung saja ya, saya juga tidak tahu soal utuhnya seperti apa, tapi memang kalau mengarah sepertinya ke KD ya, karena kan KD itu kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai KI, diperoleh melalui proses pembelajaran, seperti itu. Mohon maaf ya kalau tidak utuh soalnya. Kemudian selanjutnya nomor 3, fungsi guru bersama siswa merangkum materi pembelajaran di akhir pembelajaran adalah titik-titik. Nah, ini kan merangkum itu ada dua teori ya. Pertama, elaborasi dalam pembelajaran. Jadi sesuai prinsip teori elaborasi, jadi rangkuman merupakan tahap akhir yang dimaksudkan untuk mengadakan tinjauan ulang mengenai isi pelajaran yang sudah dipelajari. Kalau menurut psikologi kognitif, urutan elaboratif dari umum ke rinci. Ya, dari umum ke rinci sesuai dengan karakteristik skemata dalam ingatan manusia yang tersusun secara hierarkis. Jadi tujuannya supaya mudah diingat gitu, karena rangkuman itu sudah sesuai dengan struktur kognitif. Tapi secara umum rangkuman itu untuk meningkatkan pemahaman ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Media yang digunakan untuk sarana rata-rata pelajaran matematika tentang sinus, kosinus, dan tangen adalah titik-titik. A. Video, B. Grafis, C. Laptop, D. Kalkulator. Jawabannya adalah B. Grafis. Saya cenderung ya ke grafis karena kan media grafis bisa berupa sketch, diagram, dan grafik. Jadi media grafis digunakan untuk mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan secara jelas ya, karena itu kan banyak simbol-simbol begitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Komponen apersepsi adalah titik-titik. Jadi katanya ada beberapa, banyak malah yang cerita kalau apersepsi itu ada beberapa soal, hanya kasusnya berbeda. Kemudian yang diminta juga ada yang komponennya, ada yang tujuannya. Nah, saya di sini akan menjelaskan komponennya. Nah, jadi apersepsi itu kan pada dasarnya mengaitkan pengalaman dengan materi yang akan diajarkan ya, karena apersepsi itu ada dalam pendahuluan kan ya. Nah, misalnya guru menampilkan video yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Nah, bisa dengan apersepsi juga bisa dengan ice breaking atau kuis, games ya, kemudian bisa menyampaikan manfaat dari materi pembelajaran. Nah, teman-teman hati-hati di sini berdoa, mengecek kehadiran siswa atau mengabsen, merapihkan tempat duduk siswa itu bukan apersepsi. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Pak Tarno yang semula mengajar dengan cara tradisional atau disuapin akan merubah dengan cara siswa menyimpulkan sendiri lebih dulu tugas yang diberikan. Maka pendekatan yang digunakan adalah titik-titik.
Ini redaksi kata-katanya ada bener nggak sih, ada disuapin, tapi intinya ya pilihannya A. Pendekatan inquiry, B. Pendekatan institusi, C. Pendekatan deduktif, dan bla 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 ya, kan ini tidak lengkap. Oke, jawabannya adalah C. Pendekatan deduktif. Jadi deduktif itu dari umum ke khusus. Kenapa saya cenderung ke pendekatan deduktif? Karena inquiry itu kan sebetulnya dia itu model ya, karena ada sintaksnya. Tapi soal utuhnya arahnya kemana gitu. Yang jelas kalau inquiry model, kalau deduktif biasanya pendekatan ya. Oke, selanjutnya soal nomor 7. KD 3.1 dan 4.1 dari 34 siswa. Ada 9 siswa yang tidak tuntas. Dari 9 siswa, 4 siswa gagal KD 31. Cara guru memberikan remedi adalah titik-titik. A. Pemberian tugas berupa soal pilihan ganda secara klasikal. B. Pemberian tugas di rumah untuk 9 siswa mengerjakan evaluasi di buku. C. 4 siswa dites langsung saat nilai diumumkan. D. 9 siswa praktik unjuk kerja setelah nilai diumumkan. Jawabannya adalah B. Pemberian tugas di rumah untuk 9 siswa mengerjakan evaluasi di buku. Jadi begini teman-teman, kan kalau di Permendikbud tidak dijelaskan ya, maksudnya remedial itu boleh nggak mengerjakan soal ulang. Tapi yang dijelaskan di sana tidak ada mengerjakan soal ulang, tapi adanya pembelajaran ulang ya. Nah, remedial itu bisa berupa merangkum baik individu atau kelompok, bisa membaca buku sumber lain. Nah, di sini soalnya ada 34 siswa, kemudian ada 9 siswa yang tidak tuntas. Berarti 9 ini 26% ya kurang lebih kalau dari 34. Nah, kita ingat lagi konsepnya, syarat remedi adalah kurang 20% bimbingan individu, 20-50% penugasan kelompok. Jadi ini sudah benar ya, pemberian tugas di rumah untuk 9 siswa. Jadi jawabannya memang B ya. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Asesmen evaluasi yang diberikan kepada orang tua untuk mengetahui hasil belajar anak adalah titik-titik. A. Raport, B. Jurnal, C. Portofolio, dan bla 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 ya. Jawabannya adalah portofolio. Sebetulnya ini saya juga agak ragu ya, maksudnya ini apa sih, soalnya tuh seperti apa utuhnya. Tapi di sini saya lebih cenderung ada asesmen, jadi lebih ke portofolio. Dan dari sumber rambu-rambu penyusunan dokumen portofolio itu untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan. Nah, dokumen portofolio disertakan pada waktu penerimaan rapor kepada orang tua atau wali peserta didik sehingga mengetahui perkembangan belajar putra-putrinya. Orang tua atau wali peserta didik diharapkan dapat memberi komentar atau catatan pada dokumen portofolio sebelum dikembalikan ke sekolah. Jadi ada ya dasarnya gitu pemberian portofolio kepada orang tua. Oke, nomor 9, guru menunjukkan gambar pengemis sebelum pembelajaran. Apa yang sudah dilakukan guru titik-titik. A. Proses pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. B. Memancing diskusi dan lain-lain. Jadi ini juga tidak lengkap soalnya. Ini arahnya ke prinsip pembelajaran atau apersepsi gitu. Tapi kalau ada pilihan berbasis konten itu biasanya prinsip pembelajaran ya. Karena memang prinsip pembelajaran Kultilas atau kurikulum 2013 atau K13 yaitu salah satunya dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar, tetapi dari aktivitas dalam proses belajar. Jadi yang dikembangkan dan dinilai adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilannya.
Oke, selanjutnya soal nomor 10-nya. Ini juga saya tidak mendapat soal lengkapnya, tapi ada perbandingan atau perbedaan seperti apa dari norm reference atau dari criterion reference. Jadi perbedaannya apa sih dari penilaian acuan norma dengan penilaian acuan patokan atau acuan kriteria ya, PAP sama dengan PAK ya. Nah, dari pengertian kalau PAN ini membandingkan hasil belajar siswa terhadap siswa lain dalam kelompoknya. Kalau PAP atau PAK ini membandingkan hasil yang diperoleh siswa dengan sebuah patokan atau kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi disebutnya tuh batas lulus ya. Nah, kalau materi biasanya PAN ini disusun berdasarkan tujuan per semester dan per kelas. Tapi kalau kalau PAP atau PAK ini berdasarkan pencapaian kompetensi tertentu. Nah, teknik ujian cenderung menggunakan tes tertulis ya kalau PAN, walaupun ada juga kan keterampilannya. Hanya umumnya sih lebih banyaknya menggunakan tes tertulis. Kalau PAP atau PAK menggunakan berbagai macam teknik kayak self assessment, observasi, portofolio dan sebagainya. Dan PAP atau PAK ini digunakan untuk penilaian K13 atau kurikulum 2013. Oke, sampai di sini teman-teman, barangkali ada masukan, kritik, boleh di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.